Kamu pernah ngerasa gini nggak? Kenapa ya orang luar negeri itu lebih pintar dari kita? Kenapa mereka bisa bikin teknologi canggih, penemuan baru, sekolah gratis, bahkan anak-anak kecil di sana udah jago ngomong Inggris, desain, coding, dan presentasi. Jangan buru-buru minder. Jangan langsung nyalahin diri sendiri. Dan jangan terlalu kagum sama mereka. Karena faktanya yang bikin mereka unggul itu bukan karena otak mereka lebih bagus, tapi karena lingkungan mereka yang lebih mendukung. Di Indonesia, kamu dituntut untuk rajin. Tapi saat kamu aktif bertanya, kamu dibilang sok pintar. Di luar negeri, anak yang aktif nanya, itu dipuji dan dibimbing. Di Indonesia, kamu disuruh ranking. Tapi kamu jarang diajarin cara berpikir logis dan menyelesaikan masalah. Di luar negeri, nilai bukan segalanya. Logika, kreativitas, dan mentalitas jadi fokus utama. Tapi dengar baik-baik, kalau kamu masih nyalahin sistem terus, kamu gak akan pernah berubah. Karena pada akhirnya, sistem boleh buruk, tapi kamu tetap punya pilihan. Kamu punya hati, punya internet, punya waktu, punya tangan, mata, pikiran, dan Tuhan. Semua yang dibutuhin untuk sukses udah ada di dirimu. Tinggal kamu mau apa enggak. Orang pintar di luar negeri itu bukan karena mereka nonton sinetron tiap malam. Bukan karena rebahan scroll video lucu 5 jam tanpa arah. Mereka punya jam belajar. Mereka punya target. Dan mereka punya jurnal hidup. Sementara kamu, pernah nggak sehari aja kamu nulis, hari ini gue belajar tentang ini. Ini manfaatnya. Ini langkah gue besok. Kalau belum, ya wajar, kamu masih main di level bawah. Tapi mulai sekarang, jangan main aman. Jangan jadi penonton, jadi pemain. Gue kasih kamu cara jadi pintar kayak orang luar negeri tanpa keluar negeri, gratis. Senin, upgrade mindset, belajar tentang arah hidup dan tujuan. Selasa, bahasa Inggris, dengarkan, ucapkan, ulangi. Rabu, teknologi masa depan, pelajari AI, robot, masa depan internet. Kamis, skill kreatif, edit video, bikin musik atau desain. Jumat, finansial, belajar cara cerdas ngatur duit, investasi, kripto. Sabtu, belajar ngomong, public speaking, storytelling, nulis konten. Minggu, evaluasi. Apa yang udah kamu lakuin, apa yang kamu perbaiki minggu depan.